Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Hidayatul Reski dengan NIM 2003134 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya, yaitu pada mata kuliah keanekaragaman hewan dengan dosen pengampu Bapak Reksa Yogika SPD MPD, yaitu mengamati contoh spesies dari beberapa filum, dan saya memilih pada filum Arthropoda, filum Nematoda, dan filum Echinodermata. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu filum Arthropoda. Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan. Arthropoda ini biasanya dapat ditemukan di laut, air tawar, darat, dan lingkungan udara, dan termasuk berbagai bentuk simbiosis dan parasit. Arthropoda dalam bahasa Latin terdiri dari kata arthra yang berarti ruas, buku atau segmen, dan podos yang berarti kaki. Jadi, arthropoda ini merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Ciri-ciri filum Arthropoda. Yang pertama, memiliki tubuh yang bersegmen, beruas atau berbuku dengan jumlah yang bervariasi. Yang kedua, pada setiap segmen Arthropoda memiliki sepasang kaki yang beruas. Yang ketiga, tubuh terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sefalo atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Yang keempat, memiliki rangka luar yang tersusun oleh kitin. Dan yang kelima, memiliki tubuh yang berbentuk simetri bilateral bersegmen. Selanjutnya, memiliki sistem saraf yang berupa sistem saraf tangga tali yang berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Yang selanjutnya, memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Yang selanjutnya, memiliki sistem peredaran darah terbuka. Dan yang terakhir, memiliki sistem reproduksi secara seksual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh spesies dari filum Arthropoda, yaitu Julus terrestris, yang biasa kita kenal dengan kluwing, yang mana kluwing ini termasuk ke dalam kelas Myriapoda. Habitat dari kluwing yaitu di darat, terutama di tempat-tempat yang gelap, lembab, di bawah batu, dedaunan, atau di dalam kayu yang lapuk, dan hidup sebagai binatang pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Ciri-ciri morfologinya, yang pertama, tubuh bulat panjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang kaki setiap ruas. Yang ketiga, warna tubuhnya coklat kekuning-kuningan. Yang keempat, bagian kepalanya terdiri atas 5 segmen, toraks terdiri atas 4 segmen, dan bagian perut dengan 20-100 segmen. Yang terakhir, kaki seribu atau kluwing memiliki sepasang antena yang pendek dan 2 kelompok mata tunggal yang terdiri dari sekumpulan oculi pada kepalanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filum Nematoda. Nematoda adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik atau seperti benang. Istilah nematoda berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu nema yang berarti berenang dan ode. Nematoda merupakan hewan tripoblastik dan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Ciri-ciri umum dari nematoda, yang pertama, memiliki bentuk bulat atau gilik atau seperti benang. Yang kedua, merupakan hewan tripoblastik dan pseudocelomatik atau tubuh berongga semu. Yang ketiga, dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau dan tanah. Yang keempat, cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Yang kelima, parasit hidup pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang keenam, bagian depan mulut terlihat radial. Yang ketujuh, bentuk silinder atau elips atau giliks dan tidak tersegmentasi. Yang kedelapan, ukurannya bervariasi dari air tawar ke darat berukuran kurang dari 1 mm. Sementara yang hidup di air laut mencapai 5 cm. Yang terakhir, semakin ke arah posterior membentuk ujung yang meruncing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh spesies dari filum Nematoda, yaitu Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides adalah parasit usus halus manusia yang menyebabkan penyakit askariasis. Infeksi cacing perut menyebabkan penderita mengalami kekurangan gizi.
Ciri-ciri morfologinya, yang pertama, tubuh pada bagian anterior cacing mempunyai mulut yang dikelilingi 3 bibir dan gigi-gigi kecil. Yang kedua, cacing betina memiliki ukuran panjang sekitar 20-49 cm dengan diameter 4-6 mm. Di bagian ekor runcing lurus dan dapat menghasilkan 200.000 telur per hari. Yang ketiga, cacing jantan berukuran panjang sekitar 15-31 cm dengan diameter 2-4 mm. Bagian ekor runcing melengkung. Yang keempat, pada bagian anus terdapat spikula yang berbentuk kait untuk memasukkan sperma ke tubuh betina. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri, derma yang berarti kulit, berarti hewan yang kulitnya berduri. Echinodermata adalah hewan laut yang termasuk hewan coelom dengan simetri radial, di mana tubuh dapat dibagi menjadi 5 bagian tersusun mengelilingi sumbu pusat. Ciri-ciri Echinodermata, yang pertama, tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan tripoblastik. Yang kedua, mempunyai bentuk tubuh yang simetri bilateral dan pada saat masih larva, dan di saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Yang ketiga, memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin. Yang keempat, bergerak dengan ambulakral, yakni kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang fungsinya untuk menghisap. Yang kelima, memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak mempunyai anus. Yang keenam, tidak mempunyai sebuah sistem ekskresi. Yang ketujuh, perkembangbiakan secara seksual. Dan yang terakhir, pada permukaan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh spesies dari filum Echinodermata, yaitu Metacrinus rotundus, yang biasa kita kenal dengan lili laut, yang mana lili laut ini termasuk ke dalam kelas Rhinoidea. Habitatnya yaitu tinggal di laut dan membutuhkan air laut dengan salinitas agak tinggi dengan toleransi pada air laut normal sampai sedikit salinitas. Lili laut dapat hidup di daerah perairan laut lepas, terutama yang bersubstrat keras dan berarus relatif kuat. Ciri-ciri morfologinya, yang pertama, berbentuk seperti tumbuhan. Yang kedua, tubuhnya bertangkai. Yang ketiga, memiliki 5 lengan yang bercabang-cabang. Dan yang terakhir, mulut dan anus terletak bersebelahan, dan di sekitar mulut terdapat tentakel. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.